هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame membahas masalah khilafah. Saya mengenai masalah khilafah ini sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Beliau menjelaskan khilafah dengan sangat gamblang, sangat jelentreh, sangat jelas. Dan ini juga ulama-ulama kita juga sering menjelaskan tentang ini. Salah satunya yang pernah saya dengar yaitu adalah Waliullah Kiai Haji Maimun Zubair. Bagaimana sebenarnya khilafah ini yang seakan-akan sering dipropagandakan, benar apa tidak sekarang-sekarang ini masih ada khilafah dan harus diperjuangkan. Ternyata menurut Habib Ali Al-Jufri bahwasanya khilafah itu sudah tidak ada 30 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat, artinya 40 Hijriah, karena Kanjeng Nabi hijrah ada di Madinah 10 tahun, kemudian kekhalifahan 4 sahabat yang terkenal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ini 30 tahun. Berarti setelah Kanjeng Nabi 30 tahun wafat, maka sudah tidak ada khilafah. Dan itu saya sangat setuju sekali. لكن الخلافة انتهت بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang khilafah itu sudah habis 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني سنة كم؟ سنة 40 للهجرة. Tahun berapa? Tahun 40 Hijriah. Bagaimana cara menghitungnya? Maka kita mulai dulu dari hadisnya. Hadis ini juga pernah disampaikan oleh Mbah Mun. Saya mendengar langsung dari beliau dari video yang di-share oleh beberapa sahabat. Ada hadis sahih, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dari jalur sahabat Safinah radhiyallahu anhu yang berbunyi an Sa'id bin Jumhan, dari Sa'id bin Jumhan. Qala haddatsani Safinah. Beliau berkata, menceritakan kepadaku Safinah. Qala, Safinah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafah fi ummati salasuna sannatan. Bahwasanya khilafah yang ada di umatku itu hanya sampai 30 tahun. Berarti kurang lebih 40 tahun, 40 Hijriah. Kemudian setelah itu apa? Apa masih ada khilafah? Summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian setelah itu kerajaan-kerajaan, tidak ada khilafah lagi. Nah, kemudian Safinah berkata kepadaku, summa qala li Safinah, amsik khilafata Abi Bakrin, amsik khilafata Umar, wa khilafata Utsman, wa amsik khilafata Ali. Coba kamu hitung, berapa kepemimpinan khilafahnya mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bener nggak hadis ini kalau dihitung hanya sampai 30 tahun? Ini pembuktian dari para sahabat. Ternyata para sahabat mengatakan, membuktikan fawajadnaha salasina sannatan. Maka saya menemukan ternyata 4 sahabat mulia itu kalau dihitung kepemimpinannya adalah 30 tahun. Coba kita hitung bersama-sama. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar itu memimpin kurang lebih 2 tahun 10 malam. Anggaplah kita hitung 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar itu memimpin 10 tahun 7 bulan lebih 10 hari. Lebihnya 10 hari, 7 bulan lebih 10 hari. Berarti anggaplah kita hitung lebih, berarti 11. Kalau kita hitung semuanya 2 tambah 13, 2 tambah 11 ya, 10 berarti tadi 11. 2 tambah 11 maka jumlahnya 13. Sayyidina Utsman memimpin kurang lebih 12 tahun. Berarti kalau kita hitung semuanya sudah 25 tahun. Kemudian yang terakhir Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memimpin 4 tahun 9 bulan. Anggaplah kita hitung yaitu 5 tahun. Genap kalau dihitung ternyata kepemimpinan daripada Khulafaur Rasyidin itu adalah 30 tahun sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian khalifah-khalifah setelahnya dari Bani Umayyah, dari dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani itu bagaimana? Menurut Habib Ali Al-Jufri itu bukan khilafah, tapi itu adalah kerajaan. لا توجد في المسلمين خلافة. Nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. Nah, jelas kan? Dari apa yang disampaikan oleh beliau ternyata sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dinasti-dinasti yang seakan-akan orang mengakui itu khilafah sebenarnya bukan khilafah. Khilafah hanya sampai sampai pada tataran Sayyidina Ali. Hanya saja saya pernah mendengar dari Kiai Maimun Zubair, beliau mengatakan khilafah itu ada 5 ditambah lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Hanya itu saja, selebihnya bukan khilafah. Kemudian bagaimana? Apakah wajib seseorang itu mendirikan khilafah dan dipimpin oleh satu khalifah? Bagaimana pernyataan Habib Ali Al-Jufri? وهو ليس فريضة دينية. Dan itu bukan fardu di dalam agama, fardu secara agama. ليس من الفريضة الدينية أن تجتمع الأمة تحت حاكم واحد. Karena bukan termasuk kewajiban agama bahwasanya semua umat manusia berada pada satu payung hukum. Nah, ternyata tidak. Jadi tidak ada kewajiban seseorang itu dipimpin satu payung hukum, tidak ada. Bahkan beliau mengatakan mereka yang memperjuangkan itu adalah mujrimin, kriminal. Bahkan dicap oleh Habib Ali Al-Jufri khawarij modern. بلا مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. Ngeri gitu ya. Khawarij modern yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Habib Ali Al-Jufri. Maka masihkah kita percaya dengan propaganda-propaganda seperti ini? Jadi alangkah baiknya kita mulai sekarang ngikut para ulama, ngikut ulama-ulama kita yang betul-betul ahli dalam masalah ini, ngikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang telah tegas mengatakan bahwa khilafah itu hanya sampai 30 tahun dan setelah itu tidak ada khilafah lagi. Habib Ali Al-Jufri juga mengatakan seandainya ada organisasi-organisasi yang mengajak kepada khilafah, maka kamu jangan buang-buang waktu untuk mengikuti mereka, jangan, tidak usah hiraukan mereka. Itu hanya buang-buang waktu. Kamu sudahlah ikuti ulama-ulama kita. Itu yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri demikian. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Jadi jelas bahwasanya Habib Ali Al-Jufri begitu menegaskan kepada kita, jangan buang-buang waktu kalau ada mereka yang mengajak kepada khilafah. Sekali lagi, ini adalah propaganda dari sebuah golongan yang ingin merebut negara, bukan dalam rangka untuk dakwah. Dan asik sekali apa yang disampaikan oleh beliau, jadikanlah diri kita, dalam diri kita khilafah Rabbaniyah. Jadikanlah dalam diri kita itu betul-betul khilafah, akhlak kita. Jadi dalam diri kita sendiri, wahai para santri, أقم خلافة الإسلامية فيك أنت. Oke, dirikan khilafah Islamiyah di dalam diri kalian sendiri. أقمها في أخلاقك، في معاملاتك، في عمارة الأرض. Dirikan di dalam akhlak kalian, moral kalian, interaksi kalian di dalam masyarakat. jadikanlah akhlak kita, adab kita khilafah, karena memang tidak ada satu perintah pun dalam agama yang wajibkan khilafah, tidak ada. Beliau begitu menegaskan tidak ada perintah dalam agama yang menegaskan untuk khilafah. Bahkan beliau mengatakan diri kita jadikanlah khilafah, diri kita, akhlak kita, khilafah dalam akhlak kita, adab kita, dakwah kita. Ini sungguh pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang ulama sekaliber Habib Ali Al-Jufri, dan ini diakui oleh ulama-ulama kita. Makanya kenapa NU Nahdlatul Ulama begitu menentang tentang masalah ini, ya karena satu, membahagiakan ideologi negara, dapat menjadikan negara ini semakin semrawut, dan memang ini akan menjadikan hal-hal yang tidak baik kepada negara kita. Kemudian yang terakhir, saya punya pertanyaan menarik. Seandainya diumpamakan, seandainya sekarang, hari-hari ini pertanyaannya, hari-hari ini betul terwujud khilafah, kemudian siapa yang akan menjadi khalifah? Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab, mungkin tidak. Dan adakah
saat ini orang yang pantas disebut sebagai khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali. Maka pertanyaan ini kalau Anda bisa menjawab, berarti mungkin khilafah bisa terwujudkan. Tetapi kalau tidak ada orang-orang yang mampu menjabat khalifah seperti khalifah-khalifah sebelumnya, maka mustahil khalifah akan terjadi, khilafah akan terjadi. Saya pikir itu sekilas tentang mengenai masalah khilafah. Tetap kita dalam jalurnya para ulama, ulama salafun saleh, ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.